Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Syifa Ar-Rahmah dan Seli Selvia, lalu ada Nanda Diaul Haq. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan tentang contoh tutorial SPSS yang berjudul sampel tak bebas atau sampel berpasangan dari mata kuliah statistika. Oke, langsung saja. Langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi SPSS. Nah, jika sudah dibuka, mari kita buka aplikasi Excel yang sudah dipersiapkan datanya. Lalu kita copy dan nanti tinggal dipindahkan ke data view. Nah, lanjut kita pindah ke variabel view. Nah, di sini kita akan mengisi variabel pertama dengan tes awal. Dan variabel kedua kita isi dengan tes akhir. Selanjutnya kita isi label juga dengan tes awal dan variabel keduanya dengan tes akhir. Lanjut ke measure. Measure kita ganti dengan scale, yang bawah juga ganti dengan scale. Nah, setelah itu kita pindah ke data view. Klik analyze lalu ke compare means dan di situ ada varied sample t-test. Setelah itu kita pindahkan tes awal ke variabel pertama dan tes akhir ke variabel kedua. Nah, kita klik option, lalu continue, kemudian klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul hasil dari tutorial SPSS-nya. Outputnya ada 3. Yang pertama yaitu period sampling statistik. Pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil tes statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni nilai rata-rata tes awal dan tes akhir. Rata-rata dari nilai tes awal yaitu 25,4667 dan rata-rata tes akhir yaitu 29,8667. Dengan jumlah responden itu sebanyak 15 orang atau 5 orang siswa. Karena nilai rata-rata pada tes awal itu lebih kecil dari tes akhir, maka secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar atau hasil latihan antara tes awal dan tes akhir. Kemudian pada tabel kedua ada varied samples correlation. Nah, di sini kita diketahui bahwa nilai korelasi sebesar 0,304 karena nilai signifikasinya
0,304 itu lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel tes awal dan tes akhir. Yang ketiga ada varied samples test. Di sini adalah output yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam contoh kasus di atas. Contoh kasusnya yaitu dengan berpedoman pada pengambilan tulisan dalam uji varied samples test, t-test, yaitu jika nilai signifikasi 2 tilde itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikasi 2 tilde itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel output varied samples test diketahui nilai signifikasi adalah sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil latihan tes awal dengan tes akhir, yang artinya ada pengaruh dari latihan kita menggunakan alat tabel adalah melatih otot-otot kita dari tabel output varied sample test di atas. Juga memuat tentang nilai mean varied difference adalah sebesar min 4,40000. Nah, nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil latihan tes awal dengan tes akhir dengan rata-rata hasil belajar atau yang tadi kembali ke min, yaitu pada output pertama. Tes awalnya yaitu 25,4667 dikurangi tes akhir 29,8667. Jadi min 4,40000. Nah, dan selisih perbedaannya 95% confident interval of the difference lower and upper. Itu lowernya min 6,572320 dan uppernya min 2,22680. Sekian tutorial SPSS yang sudah kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.